Halo Homers, ketemu lagi dengan saya Fahmi dari Get Home. Saat ini kita ketemu di segmen Get to Know. By the way, kawan-kawan di sini siapa aja nih yang sudah atau mau rencana mengambil rumah dengan cara KPR? Seperti kita ketahui, mengambil rumah itu kan ada 3 cara teman-teman ya. Ada KPR, ada cash keras, yang duitnya banyak tuh bisa cash keras, atau cash bertahap dengan cicilan langsung ke developer. Saat ini kita akan bahas 4 hal terkait tentang KPR yang harus kamu ketahui pada saat kamu mengambil KPR. Apa aja? Saksikan lebih lanjut. Yang pertama adalah lihat kemampuan diri. Lihat kemampuan diri ini ada beberapa poin yang teman-teman harus pastikan teman-teman tahu dalam mengambil KPR. Yang pertama adalah penghasilan fixed rate teman-teman saat ini, gitu ya. Biasanya akan dilihat di 3-6 bulan sebelumnya menjadi portofolio yang akan diputuskan oleh bank berapa sih nilai yang bisa menjadi patokan dari penghasilan bulanan teman-teman. Dan sebagai catatan, harus dipastikan bahwa penghasilan itu masuk ke dalam rekening dan terrecord dalam buku rekening, gitu. Itu yang pertama teman-teman harus ketahuin. Yang kedua adalah cicilan. Cicilan yang berjalan saat ini apa? Apakah teman-teman ngambil kartu kredit buat cicilan tertentu, misalnya barang-barang, atau yang kedua teman-teman ngambil KKB ya, kredit kendaraan gitu ya, kredit motor, mobil gitu, ada gak cicilan di sana gitu, atau misalnya kredit-kredit lain yang sedang berlangsung. Karena apa? Itu akan berpengaruh terhadap jumlah plafon yang teman-teman akan ambil. Itu yang kedua. Yang ketiga juga teman-teman harus melihat jenjang karir dan potensi pendapatan ke depannya. Ini penting karena kan pengambil KPR itu nggak bentar ya teman-teman ya. Ada yang 1 tahun jarang lah, pasti 5 tahun dan rata-rata malah lebih dari itu untuk anak-anak muda. Bisa 20 tahun, bahkan beberapa bank sudah membuka ke 25 tahun gitu. Sehingga memang ya teman-teman harus punya proyeksi juga. Seperti apa sih jenjang karir yang teman-teman akan dapatkan dan potensi penghasilan yang akan teman-teman dapatkan. Kayak gitu. Terus yang terakhir itu adalah selain dari rumah, teman-teman ada kebutuhan apa lagi? Alangkah baiknya teman-teman juga mulai merencanakan itu. Sehingga apa? Teman-teman tidak memaksakan diri teman-teman pada saat mengambil KPR gitu ya. Kalau memang amannya mengambil rumah senilai X misalnya, maybe misalnya senilai 500 juta dengan cicilan X rupiah, misalnya cicilan 3 juta, 4 juta, jangan paksain ke 5 atau 6 gitu. Gitu ya, jangan pernah memaksakan diri. Jadi balik lagi nomor 1, paling teman-teman harus ketahuin terkait tentang mengambil KPR adalah diri teman-teman terlebih dahulu dengan melihat beberapa poin yang harus teman-teman nilai tadi. Yang kedua, dalam mengambil KPR yang harus teman-teman ketahui adalah jenis KPR apa yang akan teman-teman ambil. Secara singkat, coba saya jelaskan ada 3 kurang lebih jenis KPR yang bisa teman-teman ambil. Pertama adalah KPR floating yang pada umumnya ini ada di bank-bank konvensional. Teman-teman biasanya dikasih kepastian fixed rate 1-2 tahun sampai 3 tahun, maksimal di 5 tahun, sisanya akan mengikuti suku bunga gitu ya. Itu yang floating. Yang kedua adalah KPR syariah. Itu biasanya di perbankan syariah. Walaupun di dalamnya pun dibagi 2. Syariah ini lebih kepada fixed rate sih, jadi nilainya pasti gitu ya. Nah, tapi ini ada 2. Pertama adalah fixed margin. Fixed margin itu dari tahun pertama sampai tahun ke 15 tahun misalnya, itu sama semua marginnya. Fix, cicilannya pun sama, cuma nggak ada perubahan gitu ya. Ada floating. Floating itu biasanya memang buat bank-bank syariah itu ngasih promo. Misalnya di tahun 1 ke 3 itu 3%, 4 ke 5 itu 5%, sisanya misalnya 11 atau 12%. Nah, jadi pada saat teman-teman mengambil KPR, teman-teman harus tahu dulu nih jenis KPR yang akan teman-teman ambil dan KPR apa yang cocok buat teman-teman. Walaupun secara detailnya bahas lebih lanjut di segmen yang lain ya terkait masalah jenis-jenis KPR. Yang ketiga adalah cara memilih bank. Nah, bank yang sesuai dengan teman-teman. Ya, tentunya teman-teman harus mengetahui juga jenis margin dan atau jenis bunga yang berlaku pada masing-masing bank gitu. Saat-saat ini ada malah bank yang sampai berani memberikan margin pertamanya itu di 1% gitu ya. Nah, itu juga teman-teman harus ketahuin terkait tentang margin dan bunga banknya yang akan teman-teman ambil. Nah, ini teman-teman harus ketahui dari developernya. Misalnya teman-teman ngambil di developer A gitu ya. Ini bank apa saja sih sebenarnya yang bisa teman-teman pilih dari developer tersebut. Karena balik lagi, setiap proyek itu tidak semua bank bisa KPR, apalagi untuk rumah-rumah inden. Rata-rata memang developernya itu harus sudah bekerja sama terlebih dahulu dengan pihak perbankan. Sehingga pada saat teman-teman akan mengambil KPR, teman-teman harus tahu dulu,
opsi-opsi bank yang akan teman-teman bisa pilih dan juga disesuaikan dengan kemampuan diri teman-teman gitu ya. Karena masing-masing orang punya preference ya gitu, punya rencana ke depan masing-masing. Sebagai contoh misalnya ada beberapa orang yang mau pakai yang floating gitu karena memang ya saya KPR cuman awal-awal aja. Misalnya mau dia lunasin misalnya, yang umumnya misalnya para pengusaha misalnya ya. Atau misalnya buat yang fixed rate, nah misalnya ASN atau PNS atau BUMN yang fixed rate itu, oh saya ngambil yang fixed deh gitu, biar dari awal sampai akhir jelas gitu ya, cicilannya berapa dan nggak ada yang naik-naik nggak jelas gitu ya. Dan toh saya juga akan beresin kok cicilannya sampai akhir misalnya. Jadi memang teman-teman harus tahu nih, bank apa saja teman-teman yang bisa pilih di developer tersebut, dan juga teman-teman harus ketahui juga bank mana yang sekiranya cocok dan visible untuk sesuai dengan diri teman-teman gitu ya. Jangan sampai teman-teman memaksakan satu bank yang secara karakteristik cicilannya itu tidak sesuai atau kurang cocok dengan teman-teman. Apalagi balik ke poin 1, memaksakan diri, jangan gitu. Jadi nomor 3 yang terpenting adalah teman-teman harus mengetahui banknya dan pastikan bank itu memang sesuai dan cocok dengan kemampuan teman-teman dalam melaksanakan KPR ke depannya. Yang keempat itu adalah teman-teman harus mengetahui developernya. Dia proven atau tidak. Teman-teman harus mengetahui. Caranya bagaimana? Cara termudah sebenarnya teman-teman dengan melihat proyek-proyek yang sudah dia kembangkan sebelumnya atau sudah selesai juga bisa gitu ya. Sehingga kita bisa melihat portofolio dia seperti apa gitu. Apakah ada catatan atau tidak, baik atau tidak, itu teman-teman bisa bisa ketahui gitu ya. Atau kan ada, mohon maaf gitu ya, beberapa developer tuh yang dia pas penjualan rame, begitu rumahnya tidak terbangun dan tanahnya tidak diurus sama sekali gitu ya, dengan legalitas tidak jelas misalnya gitu ya. Itu teman-teman harus lihat. Termasuk yang dilihat selain dari masalah pergerakan juga dilihat dari legalitasnya. Teman-teman harus juga memastikan bahwa legalitas proyek itu memang sudah baik gitu ya, dan sudah aman kayak gitu ya. Cara teraman lihat legalitas gimana? Sebenarnya ya dilihat dari 3 hal yang harus ada sebenarnya. Yang pertama adalah SHM sudah dipecah, kedua adalah adanya PBG atau dulu disebut dengan IMB. Yang ketiga itu adalah ada PBB ya, PBB-nya sudah selesai. Itu kalau itu sudah tuntas dan aman. Bagaimana Pak kalau misalnya ada yang belum selesai nih perizinannya tersebut? Ya dipastikan aja gitu ya. Apakah benar sudah dijalankan, sudah sampai mana dan lain hal gitu ya. Itu juga penting. Kalau yang tadi terkait balik lagi masalah yang pergerakan, itu bisa dilihat dari progres yang ada di proyeknya gitu ya. Apakah ada pergerakan gitu ya, ada apa dalam 1-2 bulan ini sama-sama aja progresnya gitu ya, atau ada yang kerja atau tidak gitu ya. Itu juga bisa menjadi pertimbangan teman-teman untuk menentukan developer yang teman-teman bangun itu proven atau tidak gitu ya. Karena balik lagi jangan sampai teman-teman membeli rumah di developer yang rumahnya tidak dibangun, legalitasnya tidak selesai. Bukannya dapat rumah yang sesuai dengan harapan, malah dapat amsyong gitu ya. Cicilan ada, rumah nggak ada, kayak gitu. So, hati-hati, dan ini salah satu yang terpenting buat teman-teman pada saat teman-teman memutuskan untuk mengambil KPR. Carilah developer yang proven. Berikut teman-teman, beberapa poin yang harus teman-teman ketahui pada saat teman-teman akan mengambil skema KPR untuk rumah masa depan teman-teman beserta keluarga. So, pastikan bahwa kita mengenali diri kita. Terus yang kedua, kita tahu jenis KPR yang sesuai dan cocok buat teman-teman. Terus yang ketiga, perbankannya juga memang yang lagi rate-nya bagus gitu, menarik dan memang visible dari proyeknya tersebut buat teman-teman ambil. Dan yang terakhir itu dipastikan bahwa memang proyeknya di tangan developer yang proven, sehingga teman-teman akan memastikan dapatkan rumah terbaik yang sesuai untuk teman-teman dan keluarga ke depannya. So, teman-teman harus sangat hati-hati, lebih teliti, dan rencanakan dengan matang. Karena ini berbicara bukan jangka pendek, tapi jangka panjang. Jalan termudah, teman-teman bisa mendatangi proyek-proyek yang berjalan, yang proven, dan sudah bekerja sama dengan banyak perbankan. Karena untuk bekerja sama perbankan itu tidak mudah. Ada beberapa persyaratan harus teman-teman lakuin. So, lihatlah banyak tidaknya bank yang sudah bekerja sama. Salah satunya adalah Get Home. Di proyek-proyek Get Home, ya, itu rata-rata proyeknya secara progres berjalan, secara legalitas juga sudah signifikan, bahkan banyak yang sudah tuntas, baik itu percaya SHM, IMB PBG gitu ya, atau PBB itu sudah tuntas keseluruhan, itu aman banget gitu ya. Dan dia sudah bekerja sama, apalagi Get Home saat ini sudah menjadi developer unggulan
dari Bank Syariah Indonesia dan bekerja sama dengan banyak perbankan lain, mulai dari BRI, BTN Syariah, BTN Konven, BJB dan BJB Syariah ya, dan bank-bank lain yang sudah banyak bekerja sama dengan Get Home. Dan semoga semakin banyak lagi perbankan yang bekerja sama, yang memudahkan teman-teman, yang bisa teman-teman pilih dan sesuai dengan kriteria KPR yang akan teman-teman pilih. Semoga Homers di sini semua mendapatkan rumah impian yang sesuai dengan Homers untuk tumbuh bersama keluarga ke depannya di rumah impian tersebut. Sekian Get to Know saat ini membahas terkait KPR yang bisa teman-teman pelajarin untuk teman-teman mengambil KPR ke depannya. Semoga bermanfaat dan mendapatkan rumah impian sesuai yang teman-teman harapkan ke depannya. Jangan lupa buat teman-teman yang nonton channel ini dan merasa ini bermanfaat, like, share, and comment di sini. Pun ada masukan dan saran untuk bahasan-bahasan selanjutnya bisa disampaikan di saran, gitu ya, di komen. Apa sih yang harus kita bahas ke depannya untuk menambah pengetahuan Homers terkait tentang KPR dan properti lainnya. Sampai ketemu di sesi Get to Know ke depannya.